Halo Congers, balik lagi di podcast EOS Episode on Sky. Di sini ada aku Fadila dari kelas 2D3TB dan akan ditemani oleh temanku. Aku Novenda Putra Alfarani dari 2D3 Telkom B, PENS. Nah, kali ini kita bakal bahas suatu topik ya. Apa nih kira-kira Fadila? Apa ya? Oke, kita akan bahas yang baru-baru ini ramai diperbincangkan, yaitu close friend. Apa sih Kak menurutmu close friend? Ya, close friend sendiri ya, dari artinya aja kita udah bisa nyimpulin kalau close friend itu artinya teman dekat ya. Teman dekat itu artinya adalah orang-orang yang kita percaya nih. Ya mungkin bisa sahabat, mungkin bisa keluarga, mungkin bisa pacar, mungkin intinya sesuatu yang menurut kita bisa dipercaya gitu. Iya, bener banget itu. Sekarang udah banyak ya Kak sosmed yang kayak punya fitur close friend kayak Instagram, WhatsApp kayak gitu. Karena kadang close friend itu emang kayak orang yang nggak pernah ngechat interest itu bisa juga menyimpan privasi kita. Tapi kadang close friend juga bisa bocor kayak gitu, unggahan-unggahan kayak foto atau video itu bisa bocor ke publik. Iya benar-benar banget. Selama ini sih yang baru aku tahu tuh ya kalau soal close friend tuh ada tuh salah satu fiturnya di Instagram ya yang mungkin beberapa dari kita make gitu. Tapi kebetulan aku enggak. Kalau kamu make enggak nih? Oh ya, make dong. Oke, kalau aku sendiri nggak make ya. Karena ya ada alasan tertentu sih. Cuma aku ada second IG nih, gitu, sama aja ya. Fitur dari Instagram ini tuh close friend sendiri tuh ya dipakai atau fungsinya sendiri tuh kayak bisa nambah daftar teman dekat dari pengikut kita nih. Kayak gitu. Terus kalau close friend sendiri kan ya kita pasti nggak jauh-jauh dari bahasa cepu ya. Cepu yang sama ini sering banget kita dengar. Nah, kalau menurut kamu nih Fadila, ada nggak sih hubungan antara cepu friend sama close friend ini? Oh, kalau itu sih menurutku ada ya. Soalnya biarpun close friend masih bisa di screenshot atau di record kan. Dan tidak semua orang yang ditandai sebagai close friend itu bisa dipercaya Kak. Dan close friend juga banyak yang kayak selalu dikaitkan gitu kan sama si cepu. Kalau cepu sendiri itu kan ya orang yang nggak bisa jaga rahasia gitu kan ya. Kalangan artis itu pun bahasa itu udah nggak asing lagi. Iya benar banget, karena baru-baru ini pun kita sering banget ya dengerin berita kalau seorang artis ya, mungkin kalau dari kalangan artis ya, yang dia bikin close friend, terus ketika dia kasih tahu semua rahasianya di situ, ternyata ada teman mereka yang dari salah satu daftar itu yang bocorin atau screenshot ya seperti kata tadi ya, atau ngerekam layarnya gitu dan disebarkan. Iya, soalnya kadang kita mikir orang itu deket sama kita, tapi belum tentu orang yang kita pikir deket sama kita itu mikir kita deket sama dia kayak gitu Kak. Kalau setauku ya. Iya bener banget, kamu bener banget, karena kadang kita juga nggak tahu kan yang mungkin kita kira dia baik sama kita selama ini, dia have a good relation sama kita, even sering komunikasi, curhat-curhatan, tapi di belakang dia nggak suka sama kita, atau mungkin iri ya, karena banyak tuh faktor iri yang membuat orang tuh jadi cepu. Iya nggak? Benar banget kamu. Tapi sebenarnya fitur close friend itu juga kalau dibilang bermanfaat ya bermanfaat Kak. Terlebih lagi bagi orang yang kayak
suka komunikasi ke satu arah atau memang ingin sekedar bagi cerita aja, misal hari ini dia ngelakuin ini tapi ingin membagikan ke orang-orang yang dia kenal aja gitu. Jadi ya kalau dibilang bermanfaat ya bermanfaat kalau digunain yang bermanfaat. Oh ya, aku kayaknya ngerti maksud kamu. Karena makin dewasa nih, kadang orang kan dia butuh tempat cerita ya. Oh ya mungkin ya cuma sekedar sharing-sharing aja yang sifatnya menurut kita mungkin nggak pribadi banget, tapi ya pengen aja dibicarain gitu. Tapi kadang ya itu kita harus pinter-pinter nggak sih kayak memilah-milah gitu. Kalau menyangkut hal ini ya, kamu ada nggak sih tips gitu biar kita tuh aman nih dari cepuan friend di close friend gitu? Ada nggak nih kira-kira? Kalau dari aku sih ada ya Kak, soalnya aku salah satu pengguna dari close friend itu. Kalau dari aku sih lebih pilih-pilih teman. Maksudnya pilih-pilih teman itu bukan yang aku nggak suka sama itu, aku suka yang itu bukan. Maksudnya pilih-pilih teman itu kayak, oh ini teman yang aku rasa bisa nerima aku apa adanya kayak gitu, atau ini teman yang cuma sekedar teman, sekedar mengenal gitu aja. Terus kayak menghargai perbedaan kayak gitu, menghormati kayak keputusannya kayak gimana gitu sih. Kalau kamu gimana? Oke kah? Tips dari aku sih apapun itu, even sesuatu yang tidak terlalu pribadi tapi yang hampir menuju ke pribadi ya mending kita keep sendiri selama kita punya temen, selama kita, maksud aku temen dalam arti real life yang kan udah kenal lama gitu, yang kan percaya ya, nggak harus teman, mungkin ya orang tua kalau masih ada ya kan bisa cerita ke mereka. Kalaupun mentok-mentok gak ada ya kita bisa cerita sama someone stranger yang bener-bener stranger, kayak identitas kamu dan identitasku itu sama sekali gak bisa diketahui dan bocor gitu. Kan banyak ya sekarang aplikasi seperti itu ya, cuma ya pasti ada dampak negatifnya sih. Cuman kalau untuk yang terlalu pribadi aku sarankan ke situ sih. Menurut kamu masuk gak sih? Atau kamu kurang setuju nih sama tips dari aku ini? Bener sih, bener banget. Soalnya ya kalau aku lebih milih ke cerita ke temen yang bener-bener udah kenal aku atau ke orang tua aku gitu, daripada ke bagiin ke close friend kayak gitu. Aku lebih sering bagiin kayak kata-kata motivasi di close friend aku, kayak ini loh aku kayak gitu. Jadi kayak biar biar seseorang itu ada tahu keadaan aku itu kayak gini gitu. Tapi ngomong-ngomong soal close friend ya, itu kan selalu menarik ya. Aku jadi penasaran nih, kamu pernah nggak sih ada kepikiran gitu buat hapus fitur itu? Bukan hapus fitur ya, kayak kamu nggak mau gunain fitur itu lagi. Pernah. Apa tuh? Kapan tuh kepikiran? Waktu lumayan agak lama sih ya. Tapi aku mikirnya langsung gini, balik lagi. Oh, enggak sih, itu enggak salah. Fitur itu enggak salah. Aku dulu itu mikir kalau fitur itu cuma dimanfaatin, cuma buat apa aja, kesenangannya orang aja. Tapi ternyata enggak kok. Itu bermanfaat gitu. Tujuan kan ya. Iya sih, semuanya itu ya tergantung sih sama penggunanya. Kalau pinter-pinter nyaring ya gak mungkin sampai kejadian ya. Mungkin ya, masih mungkin. Ya gimana ya, namanya sifat manusia, namanya mood manusia itu pasti berubah. Time change, people change. Yang hari ini temen, besok belum tentu jadi temen, ya enggak? Ya benar-benar. Kita itu harus yang pandai-pandai memilih
antara postingan ini harus layak diposting nggak, itu sih kalau menurutku. Soalnya orang itu lihat pasti ada rasa pas lihat, ini kayak gini loh, gitu. Maksudmu itu kayak gini mungkin kali ya, oh ternyata begini orangnya, oh ternyata dia begini, kayak gitu mungkin ya. Ya, atau bagaimana tapi nih? Orang-orang itu mikir, ada yang mikir positif, ada yang mikir negatif, kayak gitu Kak. Kalau kamu ya udah pakai close friend ini sejak berapa lama kira-kira? Masih sebentar sih. Itu Instagram aja ya? WhatsApp itu ada nggak ya? Kalau aku WhatsApp tetap ada juga sih. Soalnya ya itu cuma orang-orang tertentu yang bisa lihat story aku. Tapi ya tetap aku filter postingannya gitu. Biar orang-orang di sekitarku itu nggak mikir kalau aku itu selalu positif atau selalu negatif kayak gitu. Oh ya, jadi kamu lebih memilih untuk ya nggak mengumbar diri kamu ya di sosial media. Ya benar. Selain itu, aku juga pernah dengar kayak close friend itu bisa dibuat tentang hal positif ya, kayak bisa dibuat untuk menggait seseorang yang benar-benar interest sama yang kita show off. Misalnya kita kayak butuh ngepromosiin jualan ya, katanya sih di close friend itu teman-teman juga bakal lebih peduli sama kita ketimbang yang nggak close friend gitu, karena mereka merasa kayak aku udah dianggap teman dekat, harusnya aku bisa bantu kayak gitu, katanya sih gitu. Tapi menurut kamu nih, karena kamu yang pakai ya, bener nggak itu? Gitu. Kalau menurutku bener sih, pasti temen itu bakalan kayak jawab story kita. Oh kamu lagi ini ya, kayak gitu. Jadi bisa bantu kita. Terus kamu ada cerita-cerita apa lagi mungkin ketika pakai fitur close friend ini? Pasti kalau pakai fitur close friend ini, orang yang aku anggap close friend ya Kak, itu banyak yang jawab story aku kayak gitu. Bener katamu tadi, lebih peduli sama aku gitu. Padahal tujuan pertama aku itu bukan banyak orang yang peduli sama aku, cuma lihat keseharian aku gitu. Walaupun aku jarang sih. Jadi penasaran sih gimana kalau bikin make fitur close friend itu gimana impactnya ya ke aku. Jadi penasaran gitu, karena aku dengar ceritamu sih kayak menarik aja gitu. Menarik banget Kak, coba aja deh. Karena emang fitur close friend itu sebenarnya emang bermanfaat. Kalau menurut aku ya, tapi buat orang lain sih nggak tahu. Mungkin pandangan dari orang lain itu berbeda sama pandangan aku tentang close friend. Ada yang menyebutkan itu close friend itu bahaya. Maksudnya bahaya itu orang lain itu mikir negatif terus tentang close friend. Iya sih, karena ya mungkin belajar dari hal-hal yang pernah terjadi atau yang sempat viral itu salah satu artis yang mana ya, karena kan banyak ya. Iya benar. Ya itu tuh pokoknya semua pada tahu ya kalau kebanyakan artis itu udah kena dampaknya dari close friend yang negatif kayak gitu. Iya, mungkin berkaca dari situ ya, intinya ya harus hati-hati gitu kalau mau pakai itu. Bener. Tapi aku pernah loh gitu dimasukin close friend kan, ya. Biasanya CF ya, bilang CF gitu. Iya. Close friend, terus aku bilang, aku lihat kan itu terlalu pribadi banget sih menurut aku. Aku bilang ke temanku itu, terus tolong dong jangan dimasukin close friend gitu. Aku takut nih nanti kalau ada apa-apa kena tuduh. Bener. Dia juga bukan teman deket aku banget ya. Mungkin dia ngerasa kayak ya dipercaya aja gitu, tapi ya nggak tahu sih apa maksudnya. Atau mungkin yang cewek-cewek doang yang di close friend kan ada kan yang kayak gitu ya. Iya benar. Jadi ya aku bilang ke dia tuh, terus dia jawab
Iya, nanti kalau semua ada yang bocor, kalian yang kusalahin ya, termasuk kamu gitu. Aduh. Ya, ada nggak sih teman kamu yang podcast gitu? Kenapa kamu masukin aku ke close friend gitu? Ada nggak? ada sih, ada. Tapi gini bilangnya, kamu nggak usah bikin story yang kayak gitu dong. Aku nggak usah kamu jadiin close friend kayak gitu. Iya. Ya, mungkin temenmu itu juga ya takut gitu ya kalau misal kena tuduh kalau ada apa-apa nantinya. Tapi nggak tahu lagi. Terus kamu ada pengalaman apa lagi nih selain itu? Kalau dari aku sih, pengalaman tentang close friend itu ada yang gini Kak. Ada orang yang bilang kalau close friend sendiri itu belum tentu yang teman dekat. Justru malah orang yang nggak dikenal itu. Maksudnya nggak dikenal itu nggak deket banget sama orang itu, tapi dia dijadiin close friend gitu. Ya balik lagi, pandangan orang-orang itu beda tentang close friend. Kayak beda-beda gitu. Kita mandanginya close friend itu buat teman dekat kita. Tapi orang lain belum tentu kalau mandang close friend itu buat teman dekatnya. Bisa jadi buat teman-teman yang malah nggak deket sama mereka kayak gitu. Iya bener banget, malah aku pernah tahu tuh ada yang masukin close friend, tapi close friendnya tuh malah yang centang biru gitu, akun gede-gede kayak Ariana Grande dimasukin, Selena Gomez, member Blackpink kayak gitu. Lucu banget gitu, katanya mereka ya nggak apa-apa, yang penting aku bisa share aja tanpa diketahui teman-teman deket aku, ya nggak masalah, yang penting unek-unekku keluar. Ada juga yang kayak gitu, lucu banget mereka. Ya, itu juga bisa sih dijadiin salah satu alternatif buat kalian para congers yang mungkin bingung mau cerita kemana, mau share pengalaman atau kehidupan kalian kemana, atau mungkin kalian yang baru shopping nih, mau nge-review barang nih, pengen jadi selebgram tapi tidak tahu tempat gitu, ya bisa aja kayak gitu. Bakalan pakai fitur close friend ini enggak? Gimana ya, kalau sekarang sih aku kayaknya belum ada pikiran ya buat bikin close friend, cuma nggak tahu karena ada second IG sih, cuma second IG tuh nggak buat yang privasi juga, kayak yang ya foto-foto lucu-lucuan, kadang video TikTok aku masukin kayak gitu, cuma buat lucu-lucuan aja, nggak pernah yang privasi. Asik ya Kak? Ya dibilang asik sih asik ya, cuma ya mungkin kekurangannya kalau buat orang yang pengen share privasinya ya nggak ya gitu, gimana ya jelasinnya, susah ya. Intinya asik sih selama kalian tahu batasan, nanti akhirnya kan akan nyaman sendiri. Iya benar ya, nge-keep rahasia kalian sendiri suatu saat sih, kalau kan kebiasa dengan batasan-batasan yang kalian bikin gitu. Kamu ada second IG juga nggak nih? Oh, kalau aku sih second IG ada Kak, tapi bukan nama aku. Kalau misal ngomongin cepu-cepuan ya, gimana ya rasanya kita kayak dicepuin sama orang yang kita anggap deket gitu. Pasti kan ya sakit hati ya pasti, kayak kamu udah percaya, kamu masukin close friend, tapi dia malah cepu ke orang lain, malah nyebar aib kamu, even kamu pun nggak tahu gitu, kalau gimana ya, kamu nggak tahu langsung kok mereka nyebarin gitu, padahal kamu taunya dari orang lain ya, misal dia nyebarin ini kamu nih gini-gini, pasti kan sakit hati. Nah sekarang aku mau tanya kamu nih, ada nggak pengalaman kamu yang kayak gitu? Pernah nggak ngalamin yang kayak gitu? Kamu tahu ternyata itu dikasih tauin ke orang gitu, postingan kamu, terus kamu sakit hati nggak? Pasti sakit hati dong Kak, soalnya ya kita udah percaya banget kan sama temen deket
itu, tapi ternyata kita dicepuin malahan. Oh iya Kak, gak terasa udah lama ya kita berbincang tentang close friend. Oke, dari aku, bisa aku simpulin ya, aku tadi ngomong apa aja, bisa aku simpulin bahwa close friend ini perlu, namun harus lebih hati-hati lagi dan lebih memfilter postingan, walaupun itu udah kita kirim ke daftar close friend. Karena pandangan tiap orang itu balik lagi, beda-beda. Jadi cuma kita sama temen itu cuma butuh kepercayaan dan lebih menghargai temen aja. Itu sih. Kalau kamu gimana? Ya, tips dari Fadilah ini cukup. Semoga comers-comers, ya kami berharap ya kami berdua, ya nggak kami berdua aja, ya mungkin diri kalian ya semoga dengan adanya podcast yang bahas itu tadi kan bisa ngerti bahwa memang semua itu pasti ada dampak baik dan buruknya, tapi ambil sisi positifnya saja, buruknya buang. Tapi perlu diingat-ingat, sesuatu hal yang sifatnya privasi, apalagi diumbar ke sosial media itu perlu pembatasan, perlu kehati-hatian. Ya semoga setelah ini kan bisa lebih mengerti dan mempertimbangkan untuk men-share apapun yang berkaitan dengan diri kalian, begitu. Wah, kayaknya kita perlu pamit nih, Fadila. Iya, Kak. Ya, kita mau pamit ke para comers. Karena ini pas malam hari ya, selamat malam. Dan jumpa di podcast EOS berikutnya. Sampai jumpa.